Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-46, 47, 48 dan 49 dari surah Al-A'raf. 46 hingga 49 dari surah Al-A'raf, yaitu menerangkan tentang kisah orang-orang yang berada di Al-A'raf. Al-A'raf adalah tempat yang tinggi. Tempat itu berada di antara surga dan neraka. Nah, di tempat yang tinggi itu, di Al-A'raf itu rupanya ada orang-orang yang dapat melihat kepada penghuni surga di dalam surga dan dapat pula melihat penghuni neraka di dalam neraka. Karena dalam ayat sebelum ini sudah diterangkan penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, penghuni neraka sudah masuk ke dalam neraka. Rupanya ada orang yang tidak berada di dalam surga dan tidak pula berada di dalam neraka. Mereka berada di antara surga dan neraka di suatu tempat yang tinggi. Tempat itu bernama Al-A'raf. Nah, mereka ini disebut orang-orang yang berada di Al-A'raf. Jadi ada kisah. Nah, ini dia kisahnya. Dan karena kisah ini adalah kisah yang istimewa, tidak ada pada surah yang lain, maka surah ini dinamakan dengan surah Al-A'raf. Nah, jadi mengapa surah ini dinamakan dengan surah Al-A'raf? Karena ada kisah Al-A'raf, yaitu kisah orang-orang yang berada di Al-A'raf, yaitu satu tempat yang tinggi. Bagaimana nasib orang-orang yang berada di Al-A'raf ini? Karena pada akhirnya kan dua saja tempat, kalau tidak di dalam surga, di dalam neraka. Nasib mereka ini pada akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Akhirnya mereka masuk ke dalam surga. Oh, jadi kejadian ini kapan berlakunya ini? Kejadian ini berlaku penghuni surga masuk ke dalam surga, penghuni neraka masuk dalam neraka, kemudian ada yang tidak dimasukkan ke surga, tidak dimasukkan ke neraka. Oh, berarti kejadian ini di awal-awal masuknya penghuni surga ke dalam surga dan penghuni neraka ke dalam neraka. Berarti di permulaan masuk. Jadi ada yang tertinggal, yang diletakkan di antara surga dan neraka. Nah, lalu kejadian ini apa pula tujuannya? Adanya kelompok Al-A'raf ini sebenarnya untuk menerangkan apa?
Maka inilah yang akan diterangkan oleh ayat ini, yaitu untuk menerangkan betapa senangnya orang-orang yang berada dalam surga, kemudian betapa sengsaranya orang-orang yang berada di dalam neraka, kemudian orang yang belum lagi masuk ke dalam surga seperti Al-A'raf berharap betul dapat masuk ke dalam surga karena belum lagi masuk ke dalam surga. Kemudian ketika dapat melihat penghuni neraka dalam neraka, maka memohon kepada Allah supaya jangan sampai dimasukkan ke dalam neraka. Jadi adalah suatu keadaan yang diceritakan kepada kita untuk menjelaskan bahwasanya suasana pada hari itu yang menentukannya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah beri rahmatnya, masuklah ke dalam surga. Apabila Allah tak berikan rahmatnya, maka akan berada di situ, dan berada di situ menerangkan bahwasanya mereka ini tidak akan mendapatkan kenikmatan seperti yang didapatkan oleh orang-orang di dalam surga. Maka keadaan mereka ini tak terselesaikan. Nah, karena ada hadis Nabi, hadis ini adalah juga firman Allah, yaitu Allah berfirman, berarti hadis ini hadis qudsi. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya rahmatku itu mendahului murkaku. Jadi rahmat Allah itu mendahului murka Allah. Nah, rahmat Allah mendahului murka Allah nanti di akhirat ditunjukkan dengan masuknya orang-orang yang berada di Al-A'raf itu ke dalam surga, karena Allah mengutamakan atau melebihkan atau mendahulukan rahmatnya untuk diberikan kepada orang-orang Al-A'raf, mendahului murkanya. Kalau murka Allah yang mendahului rahmat Allah, bagaimana nasib orang-orang di Al-A'raf ini? Masuk ke dalam neraka. Tapi sudah kita sebutkan tadi bahwasanya mereka pada akhirnya dimasukkan ke dalam surga, sebabnya adalah karena rahmat Allah mendahului murka Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya mereka ini tertahan tidak masuk ke dalam surga dan tidak pula dimasukkan ke dalam neraka? Mengapa dia tertahan sehingga tidak dimasukkan ke dalam surga dan tidak pula dimasukkan ke dalam neraka, diselamatkan dari neraka, tetapi tak pula dimasukkan ke dalam surga? Apa yang menyebabkan mereka ini seperti ini? Ini nanti akan kita bahaskan insyaallah di dalam tafsir. Jadi apa kaitan antara cerita Al-A'raf ini dengan cerita sebelumnya? Cerita sebelumnya adalah tentang orang-orang yang dalam surga dengan orang-orang yang berada dalam neraka. Mereka ini rupanya bisa berbicara. Jadi pembicaraan antara penghuni neraka dengan penghuni surga itu digambarkan dalam ayat sebelum ini untuk menerangkan betapa senangnya orang-orang yang berada dalam surga dan betapa sengsaranya orang-orang yang berada di dalam neraka, dan masing-masing mereka itu adalah mendapatkan seperti apa yang dijanjikan dahulu ketika di dunia. Untuk orang yang berbuat baik dijanjikan kebaikan, masuk surga. Untuk orang yang berbuat jahat, buruk, dijanjikan neraka, masuk ke dalam neraka. Masing-masing berlaku janji Allah ke atas mereka. Nah, setelah Allah menerangkan tentang penghuni surga, penghuni neraka, masing-masing mendapatkan balasan sesuai dengan janji Allah, diterangkan pula tentang orang yang berada di antara surga dan neraka. Jadi melengkapkan lagi pemberitahuan tentang sebahagian dari hal ehwal hari akhirat, keadaan-keadaan yang berlaku di hari akhirat. Sekarang kita lihat ayat-ayat ini dengan lebih dekat, yaitu kita baca terlebih dahulu, kemudian kita terjemahkan. Setelah itu barulah kita menafsirkannya dengan lebih terperinci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun ahaula'i alladhina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannata la khawfun 'alaikum wala antum tahzanun. Allah berfirman, wa bainahuma hijab, wa bainahuma, dan di antara keduanya, di antara kedua golongan tersebut, yaitu penghuni surga dan penghuni neraka, atau kedua di antara keduanya, di antara surga dan neraka. Hijab penghalang. Jadi ada penghalang antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Penghalang yang menghalang penghuni surga tetap di dalam surga, kemudian penghuni neraka tidak dapat masuk ke dalam surga. Penghuni neraka tidak dapat masuk karena dihijab, dihalang, tidak dapat masuk ke dalam surga. Wa 'alal a'raf rijal, wa 'alal a'raf, dan di atas al-a'raf. Al-a'raf satu tempat yang tinggi di antara surga dan neraka. Rijal, ada orang-orang. Ya'rifuna kullam bisimahum. Ya'rifuna, mereka itu mengetahui. Jadi orang-orang yang ada di Al-A'raf itu mengetahui kullan, masing-masing. Masing-masing ini siapa? Masing-masing penghuni surga dengan masing-masing penghuni neraka. Bisimahum, dengan tanda-tanda yang ada pada mereka. Apa tanda penghuni surga? Wajahnya putih berseri. Apa tandanya penghuni neraka? Wajahnya hitam kelam. Wanadau ashabal jannah. Wanadau, dan mereka menyeru ashabal jannah, penghuni surga. Siapa yang menyeru? Orang-orang yang berada di Al-A'raf menyeru penghuni surga. Apa seruan mereka? An salamun alaikum, keselamatan atasmu wahai penghuni surga. Lam yadkhuluha, mereka itu belum memasukinya. Siapa mereka yang belum memasuki surga itu? Orang-orang Al-A'raf. Jadi orang-orang Al-A'raf ini mengucapkan salam kepada orang-orang yang sudah masuk surga, sementara mereka orang-orang Al-A'raf ini belum masuk surga lagi. Wahum yatma'un, dalam keadaan mereka itu sangat berkeinginan masuk surga, tapi belum masuk surga. Kita ulang dari pangkal ayat. Dan di antara keduanya ada hijab, dan di atas Al-A'raf ada orang-orang yang mengetahui masing-masing penghuni surga dan penghuni neraka dengan tanda-tanda yang ada pada mereka. Dan orang-orang yang berada di Al-A'raf itu menyeru penghuni surga, keselamatan atasmu, dan mereka itu belum lagi memasuki surga. Mereka, orang-orang yang berada di Al-A'raf itu belum lagi memasuki surga, sedangkan mereka sangat berkeinginan untuk masuk ke dalam surga. Lanjutan ayat, lanjutan cerita. Wa idza surifat absaruhum, wa idza, dan apabila surifat, dialihkan, absaruhum, pandangan mereka. Jadi pandangan mereka itu dialihkan. Tadi mereka memandang ke penghuni surga. Orang-orang di Al-A'raf itu tadi memandang ke penghuni surga. Sekarang
dialihkan tilqa'a, mengarah kepada ashabin nar, penghuni neraka. Qalu, mereka berkata, jadi ketika melihat penghuni neraka sedang disiksa dalam neraka, maka orang-orang yang berada di Al-A'raf ini berkata, perkataan mereka ini adalah doa, permohonan kepada Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami, la taj'alna, jangan jadikan kami ma'al qaumiz zalimin, bersama orang-orang yang zalim itu. Artinya, jangan tempatkan kami bersama dengan orang-orang yang zalim yang ada dalam neraka itu. Kami tak mampu untuk menjalani siksaan seperti yang kami lihat ini. Kita ulang dari pangkal ayat. Dan apabila dialihkan pandangan mereka ke arah penghuni neraka, mereka berdoa, wahai Tuhan kami, jangan tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim. Jadi sekali mereka melihat ke penghuni surga, dan sekali lagi mereka melihat ke penghuni neraka. Ketika melihat ke penghuni surga, mereka mengucapkan salam ke penghuni surga. Ketika melihat penghuni neraka, mereka berdoa kepada Allah supaya Allah tidak memasukkan mereka ke dalam neraka. Ini cerita orang-orang yang berada di Al-A'raf. Siapa mereka ini? Ada yang hadir nih ke sana pula tempatnya nanti? Kita mohon masuk surga langsung lah. Mudah-mudahan. Karena kalau berada di Al-A'raf itu, dalam keadaan berada di Al-A'raf, pasti bimbang, pasti gelisah, pasti bimbang, pasti gelisah. Wanada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum. Wanada, dan menyeru. Siapa yang menyeru? Ashabul a'raf, orang-orang yang berada di Al-A'raf. Menyeru siapa? Rijalan, ada orang-orang, orang-orang ya'rifunahum, mereka mengetahui mereka. Mereka siapa ini? Orang-orang yang di Al-A'raf ini mengetahui mereka yang dipanggil itu. Di mana mereka berada? Di dalam neraka. Jadi ini masih lagi lanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu ketika melihat penghuni neraka dalam neraka, rupanya ada di antara penghuni neraka itu mereka mengenalinya. Kemudian orang-orang Al-A'raf ini, yang berada di Al-A'raf ini, menyeru kepada orang-orang yang dikenali itu, karena ada tanda-tanda yang mereka ketahui. Ya'rifunahum, mereka orang-orang Al-A'raf itu mengetahui orang-orang yang diseru di dalam neraka itu bisimahum, dengan tanda-tanda yang ada pada mereka. Qalu, orang-orang yang ada di Al-A'raf itu berkata, ma agna ankum jam'ukum, ma agna ankum, tidaklah bermanfaat bagimu jam'ukum, apa-apa yang kamu kumpulkan selama di dunia. Apa biasanya dikumpulkan selama di dunia? Harta benda. Oh, berarti ini orang yang diseru oleh orang-orang di Al-A'raf ini adalah orang kaya-kaya, tetapi berada di dalam api neraka. Maka kata orang-orang yang berada di Al-A'raf, harta benda kamu yang banyak yang kamu kumpulkan dahulu di dunia tak berguna bagimu. Buktinya kamu dalam api neraka, bukannya menyelamatkan kamu dari api neraka. Perkataan seperti ini, apa tujuannya ini dikatakan kepada mereka? Untuk lebih menghinakan lagi. Nah, nanti kita akan terangkan dalam tafsir. Wa ma kuntum tastakbirun, dan apa-apa yang dahulu kamu selalu menyombongkan diri. Jadi tak ada berguna apa-apa yang dahulu kamu menyombongkan diri dengannya, dengan rumahmu yang besar, dengan mobilmu yang mewah, dengan kedudukanmu dan jabatanmu yang tinggi. Itu yang kamu sombongkan dahulu ketika di dunia, tidak mendatangkan manfaat bagimu. Ini perkataan siapa kepada siapa? Perkataan orang-orang yang berada di tempat yang tinggi, Al-A'raf, kepada tidak semua penghuni neraka, yaitu rijal. Nah, itu ada beberapa orang yang orang itu adalah orang kaya-kaya
dan orang yang dahulu berkedudukan ketika di dunia. Jadi jangan sombong dulu dengan kekayaan dan kedudukan, karena rupanya ada orang yang kaya dan sombong itu tempatnya nanti di dalam api neraka. Kita ulang dari pangkal ayat. Dan orang-orang yang berada di Al-A'raf itu menyeru orang-orang yang mereka ketahui dengan tanda-tanda yang ada pada mereka. Mereka berkata, tidak berguna bagimu harta bendamu yang telah kamu kumpulkan dahulu di dunia, dan juga tidak berguna apa-apa yang dahulu kamu selalu menyombongkan diri dengannya. Apa yang selalu digunakan untuk menyombongkan diri rupanya tak berguna ketika di hari akhirat nanti. Ayat berikutnya, ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Apakah haula, mereka ini? Kalau disebut mereka ini, haula bermakna dengan kata penunjuk. Kata penunjuk ini digunakan sebagai kata penunjuk kalau ada yang ditunjuk. Siapa yang ditunjuk itu? Nanti kita akan terangkan dalam tafsir. Yang ditunjuk itu adalah orang-orang yang miskin ketika di dunia, orang-orang yang lemah, orang-orang yang dahulu ketika di dunia itu tidak ada kedudukan, umpamanya hamba sahaya, tapi mereka itu beriman kepada Allah ketika di dunia. Nah, mereka ini menjadi sasaran ejekan oleh orang-orang kafir ketika di dunia. Karena orang kafir ini mungkin kaya, mungkin dia punya kedudukan, maka dia mengejek orang-orang yang miskin, orang-orang yang tak punya kedudukan. Apakah mereka itu? Jadi yang ditunjuk adalah orang-orang miskin, tapi orang-orang miskin itu masuk surga. Nah, ini dikatakan kepada orang-orang yang sombong yang berada dalam api neraka. Apakah mereka itu? Alladzina aqsamtum, yang kamu dahulu ketika di dunia bersumpah, la yanaluhumullahu birahmah, Allah tidak memberikan rahmat kepada mereka. Kamu dulu bersumpah ketika di dunia Allah tak memberikan rahmat kepada mereka. Sekarang mereka dalam surga, kamu dalam neraka. Nah, ini penyampaiannya ada intonasi sedikit supaya mudah faham. Jadi kalau itu perkataan orang-orang yang berada di tempat yang tinggi itu Al-A'raf, bagaimana keadaan orang-orang dalam neraka itu dengan perkataan orang-orang yang berada dalam Al-A'raf itu? Lebih terhina lagi. Nah, jadi Allah ingin menggambarkan keadaan itu melalui ayat-ayat ini. Jadi orang-orang yang berdalam surga lebih bergembira dengan perkataan orang-orang yang berada di Al-A'raf ini, dan orang-orang yang berada di neraka lebih terhina oleh perkataan orang-orang yang ada di Al-A'raf ini. Jadi kalau dibuatlah dramanya atau filmnya, mungkin lebih menyentuh ya ke hati kita. Digambarkanlah sedemikian rupa, karena di sana ada dialog antara Al-A'raf, orang-orang di Al-A'raf dengan penghuni surga, orang-orang Al-A'raf dengan penghuni neraka, kemudian berkumpul sekali, yaitu penghuni surga, penghuni neraka dengan orang-orang yang ada di Al-A'raf dalam satu tayangan. Wah, menarik sekali. Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang berada di dalam surga, udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga, la khaufun alaikum wala antum tahzanun, tidak ada ketakutan atasmu dan tidak pula kamu bersedih hati. Ada lagi tafsiran yang kedua, ada malaikat yang mengatakan kepada siapa? Kepada orang-orang yang berada di Al-A'raf. Jadi setelah Al-A'raf ini berkata ke penghuni surga, setelah berkata ke penghuni neraka, malaikat pula berkata kepada mereka, hei orang-orang yang berada di Al-A'raf, di tempat yang tinggi, masuklah kamu ke dalam surga. Tidak ada ketakutan atasmu dan tidak pula kamu bersedih hati. Jadi melalui ayat ini, orang-orang yang berada di Al-A'raf ini adalah untuk menerangkan gambaran ini. Setelah itu selesai mereka berkata kepada penghuni surga, selesai berkata ke penghuni neraka, mereka pun
masuk ke dalam surga. Jadi keberadaan mereka di Al-A'raf itu untuk menerangkan tentang senangnya penghuni surga dalam surga, sengsaranya penghuni neraka di dalam neraka. Berapa lama kira-kira ya orang-orang yang berada di Al-A'raf itu berada di Al-A'raf? Kalau itu pertanyaannya, jawabannya adalah wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu berapa lama. Tapi kita tak mau berada di situ. Apa sebab? Sebab ketika itu nasib kita tak tentu. Kita berharap wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Wahai yang maha perkasa, wahai yang maha pengampun, wahai Rabb yang mengatur sekalian alam. Apakah mereka itu orang-orang yang kamu dahulu bersumpah ketika di dunia bahwasanya Allah tidak memberikan rahmat kepada mereka? Lihat sekarang mereka diberi rahmat oleh Allah. Kamu yang tak diberi rahmat, wahai penghuni neraka. Ini perkataan orang-orang yang berada di Al-A'raf kepada penghuni neraka yang sombong itu. Kemudian malaikat menyeru, masuklah kamu ke dalam surga. Tidak ada ketakutan atasmu dan tidak pula kamu bersedih hati. Baik. Sekarang sebelum kita pindah ke tafsir ayat, kita akan berikan satu kesimpulan ringkas supaya kita dapat perkara yang penting dari kisah orang-orang yang berada di Al-A'raf ini. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya penghuni surga sudah dimasukkan ke surga, penghuni neraka sudah dimasukkan neraka. Rupanya ada yang belum lagi tentu nasib mereka, tidak di surga, tidak di neraka, karena mereka ditempatkan di satu tempat yang tinggi yang disebut dengan Al-A'raf. Kemudian mereka diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah dapat melihat kesenangan penghuni surga dalam surga dan kesenangan dan kesengsaraan penghuni neraka di dalam neraka. Kemudian berlaku dialog, berlaku percakapan antara orang-orang yang berada di Al-A'raf itu dengan penghuni surga, dan orang-orang yang berada di Al-A'raf itu dengan penghuni neraka. Dan kisah ini memberikan gambaran bahwasanya di hari akhirat kelak yang menentukan nasib manusia itu adalah Allah sepenuhnya, atau kuasa mutlak yang menentukan nasib manusia nanti di hari akhirat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada masa kita di dunia ini, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari api neraka. Wa qina adzabannar. Pelihara kami ya Allah dari api neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Dan bermohon supaya kita dimasukkan ke dalam surga. Baik, kita lihat ayat ini dengan lebih terperinci lagi. Wa bainahuma hijab, dan di antara keduanya ada hijab. Hijab maknanya penghalang. Hijab penghalang. Kalau disebut penghalang, berarti apabila penghalang itu antara penghuni surga dengan penghuni neraka, bermakna penghuni surga tetap berada dalam surga dan ia tidak bergerak ke neraka karena ada penghalang. Kemudian penghuni neraka tidak dapat masuk ke dalam surga, meskipun mereka berkeinginan masuk ke dalam surga. Penghuni neraka itu tak dapat masuk sebab ada penghalang. Seperti apa penghalang ini? Ini disebutkan di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-13. Yaitu ketika Allah telah memberikan cahaya kepada penghuni surga dan Allah tidak memberikan cahaya kepada penghuni neraka. Ada di antara ulama tafsir menyebutkan ini
adalah pada waktu setelah selesai ditimbang amalan. Berapa banyak amalan itu akan dihargai dengan cahaya. Amalan berat banyak yang dilakukan ketika di dunia diberi cahaya banyak. Orang kafir karena kafir maka semua amalan ditolak. Tidak dihitung sebagai perbuatan yang akan diberi balasan. Sia-sia saja perbuatan yang mereka buat di dunia, maka mereka tidak diberi cahaya. Siapa contohnya yang melakukan perbuatan ketika di dunia tapi sia-sia? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini sholat juga ke masjid, berpuasa juga di bulan Ramadan, tapi hati mereka di dalam hanyalah kekufuran. Jadi mereka ini hanya berpura-pura. Pergi haji juga, tapi hanya berpura-pura. Maka nasib mereka nanti di hari akhirat tidak mendapatkan cahaya. Tidak mendapatkan cahaya, maka tempat mereka di dalam neraka. Maka berkatalah orang-orang munafik itu kepada orang-orang beriman, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat, berkatalah orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan, lilladzina amanu, kepada orang-orang beriman, unzuruna naqtabis min nurikum, lihat kami wahai orang-orang beriman, mudah-mudahan cahaya yang ada padamu itu terpancar kepada kami. Karena mereka tidak dapat cahaya. Naqtabis min nurikum, terpancar cahayamu itu kami dapat menangkapnya. Karena cahaya itulah pada hari ini yang akan menyelamatkan kami dari siksa Allah. Qila, maka dikatakanlah kepada orang-orang munafik itu, qilarji'u wara'akum, kembalilah kamu ke dunia. Ini kejadian ini di akhirat. Mungkin akan kembali ke dunia? Tidak. Faltamisu nura, cari cahaya itu di dunia. Kami dapat cahaya sekarang ini karena kami dahulu beramal di dunia dengan iman. Amal kami diterima, kami ikhlas, dan dapatlah kami cahaya ini. Kalau kamu mau dapatkan juga cahaya, kembalilah ke dunia. Bisa kembali ke dunia lagi? Tidak bisa. Maka ketika itu menyesal. Faltamisu nura. Dalam keadaan seperti itu, kan mereka ini berbicara ini, bercakap. Maka Allah pun menurunkan hijab. Hijab maknanya diberi penghalang. Faduriba bainahum bisur, maka ditetapkanlah penghalang di antara mereka. Jadi tak dapat lagi penghuni neraka ini, orang-orang munafik ini, melihat orang-orang beriman. Lahu bab, oh rupanya ada pintunya juga. Penghalang itu ada pintunya juga. Tapi kalau disebut penghalang bermakna kan ada dinding. Kalau pintu bisa dibuka. Kemudian penghalang berarti ada dinding. Ada dinding sebelah penghuni neraka, ada dinding sebelah penghuni surga. Nah, dinding sebelah penghuni surga itu adalah rahmat, menyenangkan bagi penghuni surga. Tapi dinding yang arah ke neraka itu min kibalihil azab, dia adalah azab, siksaan. Dinding-dinding yang sama, tapi yang sisi ini menyenangkan karena dia sebelah penghuni surga, tapi yang satu ini ke sebelah penghuni neraka. Nah, ini yang dimaksudkan sebagai hijab. Jadi perkataan hijab yang ada dalam ayat ini diterangkan oleh ayat yang terdapat dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-13. Jadi dapat lagi bersatu antara penghuni surga dengan penghuni neraka? Tidak. Dapat lagi berbicara dengan adanya hijab? Tidak lagi. Apabila tidak ada lagi, siapa yang bisa melihat penghuni surga dan penghuni neraka? Orang yang berada di tempat yang tinggi. Karena mereka antara penghuni surga dan penghuni neraka sudah diberi hijab. Maka muncullah cerita baru, kisah baru, yaitu orang-orang yang berada di tempat yang tinggi. Wa 'alal a'raf, dan di atas al-a'raf. Al-a'raf ini jamak dari urf. Urfani, a'raf. Urf dikatakan urf, tempat yang tinggi. Bukit, gunung, itu disebut urf. Tempat yang tinggi, dataran yang tinggi.
Oh, berarti antara surga dan neraka itu ada juga tempat yang tinggi. Ya, ada. Seperti apa kira-kira ya? Nantilah kita lihat insyaallah. Kita lalui dahulu dunia ini, maka seperti apa nanti kita lihat. Sebab keadaan hari akhirat ini kita tak tahu. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Hanya diceritakan saja kepada kita. Sementara kemampuan akal kita ini tak mampu untuk mengetahui seperti apa sebenarnya tentang hari akhirat itu. Yang diminta dari kita bukan untuk mengetahuinya secara terperinci. Yang diminta dari kita adalah mempercayainya, mengimaninya. Kalau Allah telah memberitahu, yakin. Maka sebelum ini sudah kita ingatkan, ketika ayat-ayat yang menerangkan tentang hari akhirat, maka munculkanlah iman dalam hati, fahami ayat-ayat tersebut dengan iman yang akan menghantarkan kepada keyakinan. Jadi akan berlakukah peristiwa ini nanti di hari akhirat? Ya, mengapa pasti akan berlaku? Sebab Allah yang memberitahukan. Karena pasti berlaku, maka kita ingin masuk ke golongan penghuni surga. Di atas Al-A'raf pun kita tak mau. Kita berharaplah jangan di situ tempat kita. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah kalau dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Di atas Al-A'raf, rijal, ada orang-orang yang ya'rifuna, mengetahui, kullan bisimahum, masing-masing dengan tanda-tanda yang ada pada mereka. Tanda-tanda penghuni surga ada pada penghuni surga. Tanda-tanda penghuni neraka ada pada penghuni neraka. Apa tanda-tanda ini? Tadi sudah kita sebutkan tanda-tandanya, yaitu wajah-wajah. Rupanya wajah itu berubah nanti. Wajah penghuni surga jadi putih berseri, kemudian mereka tersenyum, mereka bergembira, mereka tertawa. Tetapi penghuni neraka, wajah mereka hitam kelam, kemudian muka mereka masam, mereka tertunduk hina. Ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 103, 104. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari di mana putih berseri wajah-wajah dan hitam kelam wajah-wajah. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum, adapun orang yang hitam kelam wajah mereka, nah mereka ini akan dikatakan kepada mereka, fadzukul adzab bima kuntum takfurun. Rasakanlah azab disebabkan apa-apa yang dahulu kamu telah kufuri. Kamu lalu melakukan kekufuran dahulu. Karena kamu dahulu melakukan kekufuran, rasakanlah azab sekarang ini. Maka wajahnya menjadi hitam kelam, mukanya menjadi masam. Tarhaquha qatarah. Tarhaquha qatarah, yaitu diselimuti oleh debu yang menghitamkan wajah mereka. Wa ammal ladzina biyadat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Dan satu lagi kelompok manusia putih berseri wajah mereka, fa fi rahmatillah, dan mereka itu berada di dalam rahmat Allah, dan mereka kekal dalam rahmat Allah itu selama-lamanya. Siapa mereka itu? Penghuni surga. Jadi dua aja kelompok, penghuni neraka, penghuni surga. Penghuni surga, penghuni neraka. Wanadau ashabal jannah. Orang-orang yang berada di Al-A'raf, di tempat yang tinggi ini, menyeru penghuni surga. Mereka dapat melihat penghuni surga dalam keadaan senang. Assalamun alaikum, keselamatan atasmu wahai penghuni surga. Kami belum lagi dapat masuk surga, kamu sudah bersenang-senang dalam surga. Keselamatan atasmu wahai penghuni surga. Lam yadkhuluha, mereka belum memasuki surga itu. Wahum yatma'un, sedangkan mereka sangat berkeinginan masuk surga. Apa yang menghalang mereka ini tidak dapat masuk surga? Banyak sekali pendapat para ulama, sampai ada yang menghitungnya 12 pendapat. Siapa yang dimasukkan dengan Al-A'raf, yang terhalang
untuk masuk ke dalam surga, tetapi tidak pula dimasukkan ke dalam neraka. Maka pendapat yang paling terkenal yang diambil oleh sebagian besar para ulama, mereka itu adalah orang-orang yang sama antara perbuatan baiknya dengan perbuatan buruknya. Nah, jadi tidaklah perbuatan baiknya itu lebih banyak dari perbuatan buruknya. Andaikan perbuatan baiknya lebih banyak dari perbuatan buruknya, niscaya akan masuk surga. Tetapi ini sama banyak. Ini pendapat yang paling populer. Ada lagi satu hadis Nabi. Satu hadis Nabi ini bisa kita jadikan sebagai penjelas maksud sama itu seperti apa. Ada seseorang yang wafatnya, matinya ketika di dunia itu mati syahid. Kalau mati syahid, tempatnya di mana? Tempatnya di surga. Tetapi rupanya, meskipun dia dahulu ketika di dunia mati syahid, rupanya dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi karena kedurhakaannya kepada kedua orang tua, tak dapat dia masuk surga. Padahal dia sudah mati syahid, dan tempat orang yang mati syahid itu di dalam surga. Tak dapat masuk surga karena durhaka kepada kedua orang tua. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Oh, jadi itu sebabnya mengapa mereka berada di Al-A'raf, belum lagi dimasukkan ke dalam surga. Artinya kalau belum lagi, kalau pada akhirnya masuk juga, kan terlambat masuk surganya. Kemudian ada yang mengatakan mereka ini adalah penghuni surga yang paling rendah kedudukannya, karena apabila kedudukannya tinggi, niscaya akan lebih cepat masuk surga. Oh, rupanya meskipun mati syahid itu diterangkan bahwasanya tempat yang disediakan bagi mereka adalah di surga yang paling tinggi, yang derajatnya 100 derajat di atas surga orang-orang yang mati biasa, yang dimasukkan ke dalam surga. Tetapi kalau durhaka kepada kedua orang tua, itu yang menghalang untuk terus langsung masuk surga. Apalagi kalau durhaka kepada orang tua, tidak pula mati syahid, tidak pula beramal cukup, maka nampaklah tingginya kedudukan berbakti kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Maka dikatakan redha Allah berada pada keridhaan orang tua, murka Allah berada pada kemurkaan orang tua. Hadis Nabi, ridallahu fi ridal walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ayat berikutnya, setelah Allah beri kesempatan kepada orang-orang yang berada di Al-A'raf itu untuk melihat penghuni surga di dalam surga, kemudian mengucapkan salam kepada penghuni surga, maka Allah beri pula kesempatan untuk melihat ke neraka. Wa idza surifat absaruhum, dan apabila dialihkan pandangan mereka. Lihat di sini perkataan, dan apabila dialihkan pandangan mereka. Bermana kalau disebut dialihkan pandangan mereka, di sana ada yang mengalihkan. Di sana ada yang mengalihkan. Mengapa penyampaiannya seperti ini? Sebab penghuni-penghuni yang ada di Al-A'raf itu sebenarnya tak mau melihat penghuni neraka. Mana mau hati itu melihat orang yang sedang diazab, menjadi takut, menjadi kecut hati itu. Tetapi Allah alihkan juga pandangan mereka itu. Kalau tadi mereka itu langsung melihat penghuni surga, karena senang melihat penghuni surga, bersenang-senang dalam surga. Maka mereka apabila kepada penghuni surga bersengaja melihat penghuni surga. Tetapi kalau kepada penghuni neraka, mereka tak mau melihat penghuni neraka, tapi dialihkan pandangan mereka itu ke penghuni neraka. Ini ayat Al-Quran yang hebat. Jadi kalau ada orang yang dalam kesenangan, ada orang dalam kesusahan, maka kita ini bersengaja melihat orang yang senang itu supaya kita senang.
Kemudian tak mau kita ngelihat orang yang susah itu, karena nanti kalau melihatnya hati ini pun akan menjadi susah. Tetapi Allah alihkan pandangan mereka itu supaya mengetahui seperti apa keadaan orang yang di dalam neraka. Wa idza surifat absaruhum, dan apabila dialihkan pandangan mereka itu tilqa'a ashabin nar, mengarah kepada penghuni neraka, qalu, mereka berkata, Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin, ya Allah jangan jadikan kami ini satu tempat bersama dengan orang-orang yang zalim itu. Jadi langsung saja mereka berdoa kepada Allah. Tadi mengucapkan salam kepada penghuni surga, sekarang pula melihat penghuni neraka seperti itu, memohon perlindungan kepada Allah supaya jangan dimasukkan ke dalam api neraka. Oh, kalau didramakan macam mana itu ya? Itu bisa menyentuh hati, sangat menyentuh hati. Betapa berharapnya orang-orang yang berada di Al-A'raf itu untuk dimasukkan ke dalam surga, dan betapa takutnya mereka untuk dimasukkan ke dalam neraka. Dan yang menjadi penentu pada waktu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, wa nada ashabul a'raf rijalan. Orang-orang yang berada di Al-A'raf, di tempat yang tinggi itu, menyeru rijalan, orang-orang ya'rifunahum, mereka itu mengetahui, orang-orang yang berada di Al-A'raf itu mengetahui tentang orang-orang yang diseru itu, bisimahum, dengan tanda-tanda yang ada pada mereka. Mengapa diulang sekali lagi ini dengan kata bisimahum? Tadi kan juga sudah dengan tanda-tanda yang ada pada mereka. Maka di sini ini ada lagi ulama tafsir menjelaskannya. Bisimahum yang kedua ini adalah dengan tanda-tanda yang telah mereka ketahui dari dunia lagi. Biasanya orang-orang yang kaya raya itu apa tandanya dia kaya raya? Pakaiannya umpamanya. Orang yang sombong itu apa tandanya ketika di dunia dia sombong itu? Jalannya itu mendongak langit, tak ada sedikit pun merendahkan diri. Nampak tanda-tandanya. Maka ada di antara ulama tafsir menyebutkan makna tanda-tanda di sini. Ini tanda-tanda yang mereka ketahui. Ini dia orang yang dahulu sombong di dunia. Memang macam inilah bentuknya ini. Betul ini, tak salah lagi. Ini tanda-tandanya tepat lah ini. Seperti apa saya lihat dulu di dunia, dia seperti ini sekarang di dalam neraka. Tetapi sekarang dia disiksa. Dahulu dia nampak bersenang-senang di dunia, tapi sekarang dia disiksa. Orangnya orang yang sama, karena saya mengetahuinya dengan tanda yang ada padanya. Ini untuk menambahkan lagi gambaran yang lebih khusus. Tadi kan secara umum saja penghuni neraka disiksa dalam neraka. Umum seluruh penghuni neraka. Sekarang ini ada tak semua penghuni neraka, yaitu sebahagian. Sebahagian itu siapa? Diterangkan. Sebahagian itu adalah yang kaya-kaya dahulu ketika di dunia, yang sombong-sombong dahulu ketika di dunia. Berarti kekayaan dan kesombongan, hati-hati, bisa memasukkan seseorang ke dalam neraka. Maka kalau semakin banyak harta, semakin banyak beristighfar kepada Allah. Semakin banyak harta, semakin banyak beristighfar. Semakin tinggi kedudukan, semakin tinggi jabatan, semakin banyak beristighfar kepada Allah. Semestinya semakin banyak baca Quran, semakin banyak ke masjid, semakin banyak meminta nasihat, semakin banyak menghadiri majlis ilmu, supaya tidak tertipu dan terpedaya dengan kekayaan dan kesombongan. Apa yang dikatakan kepada mereka itu? Qalu ma aghna ankum jam'ukum, tak bermanfaat apa yang kamu kumpulkan dahulu ketika di dunia. Allahu Akbar. Penat-penat mengumpulkan harta,
tapi rupanya tidak memberikan manfaat. Makna ma'agna ankum, tak ada yang bisa menolong. Hartamu tak bisa menolongmu. Kemudian orang-orang bawahan yang kadul banyak bawahanmu tak bisa menolongmu. Karena orang yang berkedudukan berarti banyak bawahannya, banyak pengikutnya. Tidak bermanfaat bagimu. Bila nasirin wala mughis, tak ada penolongnya, tak ada pembantunya, tak berguna bagimu. Apa yang kamu kumpulkan ketika di dunia, wa ma kuntum tastakbirun, dan apa-apa yang dahulu selalu kamu menyombongkan diri dengannya. Sedikit-sedikit sebut juga mobilnya yang mewah itu. Baru beberapa berselang berkata-kata, dah sombong lagi dengan jabatannya. Saya eselon berapa? Dan seterusnya. Saya adalah orang nomor 1 di sini. Menyombongkan diri dengan pangkat, dengan jabatan, maka kesombongan itu akan menghantarkan ke dalam neraka. Boleh kita kaya raya, boleh kita berjabatan tinggi, silahkan. Tetapi jangan sampai melalaikan kita dari tujuan penciptaan kita. Tujuan penciptaan kita sebagai manusia untuk beribadah kepada Allah, maka jalankan amanah yang ada di pundak kita itu. Banyak harta kita, ada hak fakir miskin di dalam harta kita itu. Keluarkan zakatnya 2,5%, bantu orang yang memerlukan. Kemudian jalankan dakwah dengan biaya dari kita, karena kita memiliki harta, supaya bukan kita saja yang baik, orang lain pun juga baik. Kemudian apabila orang lain baik karena kita dapat pahala setiap kali orang itu melakukan kebaikan, karena kita yang menjadi penyebabnya. Orang yang seperti ini nanti insya Allah dengan hartanya itu akan membawanya ke surga. Tapi kalau sebaliknya, hartanya itu yang membawanya ke neraka. Kemudian juga apa saja yang menyombongkan diri. Apa yang menyombongkan diri biasanya lagi adalah mungkin kekuatan badannya, mungkin juga kepintaran otaknya, mungkin juga apa sajalah. Banyak sekali manusia ini menggunakan berbagai macam pemberian Allah itu untuk kesombongan. Bentuk rupanya tampan sikit, dah menyombongkan diri dengan tampannya itu. Cantik sikit saja cantiknya, sudah menyombongkan diri dengan kecantikannya itu. Dan seterusnya. Ini siapa yang mengatakan kepada mereka? Orang-orang yang berada di Al-A'raf mengatakan kepada orang-orang yang dalam neraka, sebahagian dari mereka, yaitu yang lalai disebabkan karena banyak-banyak mengejar dunia, sehingga tidak lagi beribadah kepada Allah, tidak lagi taat dan tidak mengaku kebaikan, maka mengumpulkan harta benda ketika di dunia itu, sehingga menjadikan mereka kaya raya, membuat mereka dimasukkan ke dalam neraka. Dan satu lagi, keangkuhan dan kesombongan. Kemudian berikutnya lagi, satu lagi gambaran, yaitu tadi disebutkan tak bermanfaat, harta benda yang dikumpulkan dan kedudukan yang dimiliki dahulu. Berikutnya lagi, ditambahkan lagi oleh orang-orang yang berada di Al-A'raf ini kepada mereka, ahaula, apakah mereka itu siapa yang dimaksudkan? Orang-orang fakir, orang-orang miskin. Karena orang-orang fakir dan miskin ini menjadi olok-olokan orang kaya dahulu ketika di dunia. Itu tidak kelas kita itu. Tak maulah kumpul dengan mereka itu. Mereka itu orang kaki 5 itu. Kita ini orang bintang 5. Meskipun sama-sama 5-nya beda. Dia kaki 5, kita di hotel bintang 5. Tak kelas kita lah. Itu bukan kawan kita.
ini dia kelompok kita. Oh, dia menghinakan orang-orang yang miskin. Mungkin hamba sahaya, mungkin dia tidak berkedudukan, mungkin keturunannya orang-orang biasa. Tetapi apabila mereka itu beriman kepada Allah, mereka itu sebenarnya adalah hamba-hamba yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Ketakwaan itu menghantarkan mereka ke surga. Apakah mereka yang miskin, yang bertakwa, yang dahulu kamu olok-olok di dunia itu, yang kamu mengatakan bahwasanya Allah tidak memberikan rahmat kepada mereka karena kemiskinan mereka? Apakah mereka itu adalah hina? Tidak, kamu yang hina, karena sekarang kamu di dalam neraka. Orang yang hina itu adalah orang yang pada akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan orang yang pada akhirnya masuk ke dalam surga, meskipun miskin di dunia, mereka adalah orang-orang mulia. Salah sekarang ini penetapan mulia dan hina. Kalau nampak orang itu punya kekayaan, kita sebut oh mulia. Oh tidak, penentu mulia hina adalah nanti akhirnya di mana tempatnya. Di akhirat, di surga mulia, di neraka hina. Pada hari ini kita banyak salah menilai orang lain, sehingga apabila ada seorang datang untuk menjadikan anak kita sebagai istrinya, maka yang pertama kali ditanya, apa yang carinya? Apa pekerjaanmu? Anak siapa kamu? Mestinya adalah lihat agamanya. Ini orang dekat ke pengajian enggak ini? Hatinya bergantung ke masjid enggak ini? Oh, ini dari keluarga orang-orang saleh, orang-orang taat. Nah, semestinya itu dijadikan sebagai pengukur utama. Tapi sekarang kan berubah, tidak seperti itu. Mudah-mudahan dengan mengaji ini berubahlah cara berpikir. Kalau tak berubah juga, mengaji teruslah. Jangan berhenti pula mengaji. Mengaji teruslah sampai berubah. Tak berubah setahun, 2 tahun. Tak berubah 2 tahun, mudah-mudahan berubah menjelang meninggal dunia. Insya Allah. Terakhir sekali penutup pembahasan, udkhulul jannah la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Ini kepada siapa dikatakan ini? Masuklah kamu ke surga, tidak ada ketakutan atasmu dan tidak pula kamu bersedih hati. Ini dikatakan oleh malaikat kepada penghuni surga ketika masuk ke dalam surga, sehingga penghuni neraka apabila mendengarkan perkataan malaikat yang seperti itu, oh sedih sekali mereka. Mengapalah tidak saya yang masuk surga? Dia menjadi sengsara. Yang kedua, dan ini yang dipilih oleh para ulama karena ini sesuai dengan kisah ini, yaitu kisah orang-orang yang berada di Al-A'raf yang belum masuk surga dan mereka sangat berkeinginan masuk surga. Kemudian rahmat Allah mendahului murka Allah bagi mereka, maka akhirnya Allah pun menyeru mereka melalui malaikatnya, masuklah kamu wahai orang-orang yang berada di Al-A'raf ke dalam surga, tidak ada ketakutan atasmu dan tidak pula kamu bersedih hati. Dengan rahmat Allah, penting sekali. Kisah Al-A'raf itu yang menentukan nasibnya adalah rahmat Allah. Dengan rahmat Allah, akhirnya orang-orang yang berada di Al-A'raf di tempat yang tinggi itu akhirnya dimasukkan ke dalam surga dan mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh penghuni surga lainnya, yaitu tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mudah-mudahan dengan kisah Al-A'raf ini ada manfaatnya bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.